Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia kebaikan Tuhan yang melimpah sepanjang minggu ini. Kami ucap syukur Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan merenungkan dan juga mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada. Ya, hari ini kita masuk di dalam tema besar yang baru, ya, yaitu karunia roh dan pelayanan. Kita akan membahas tema karunia roh dan pelayanan ini akan kita bagi menjadi 4 subtema juga, ya. 4 subtema. Subtema pertama ya which is hari ini ya kita bicara tentang karunia bukan untuk pamer tetapi untuk pelayanan, ya. Minggu depan kita akan berbicara subtema yang kedua yaitu perbedaan karunia justru menyatukan. Jadi bukan memecah belah. Nanti subtema ketiga kita bicara bahwa tanpa kasih karunia rohani hanya bunyi yang kosong, ya. Dan yang terakhir yang keempat, subtema keempat adalah karunia diberikan untuk melayani bukan disimpan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, ya, Jemaat Home CC dimanapun berada, kita sungguh-sungguh akan belajar, ya, tema-tema ini. Kita telah menyelesaikan 2 tema besar, ya, yang kemarin kita sudah selesaikan 4 subtema dan 4 subtema, yaitu hidup dalam roh, di mana kita belajar pada dalam tema besar hidup dalam roh itu adalah kita belajar menyerahkan kendali kepada Roh Kudus. Hidup dalam praktek sehari-hari, membedakan pimpinan Tuhan, dan juga menjadikan saluran berkat bagi orang lain. Kemudian kita baru menyelesaikan minggu lalu, yaitu tema besar tentang perang rohani dan perlawanan terhadap iblis. Ya, kita belajar bahwa musuh itu nyata, kita tidak boleh berdamai dengan iblis. Ya, kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah, terutama pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dan minggu lalu kita belajar tentang kita bertempur dari kemenangan yang sudah pasti di dalam Kristus. Hari ini kita belajar karunia roh dan pelayanan dengan tema besarnya, dengan subtema karunia bukan untuk pamer tetapi untuk pelayanan. Nah, ini diambil dalam 1 Korintus 12 ayat 7, 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 11, 1 Petrus 4 ayat 10, Roma 12 ayat 6 sampai 8, Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 13. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mengapa tema-tema ini penting dan berkaitan? Ya. Karena setelah kita belajar hidup dalam roh dan kemudian berperang melawan iblis, kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Tuhan tidak memanggil kita hanya untuk bertahan, ya, tapi Tuhan memanggil kita juga untuk berfungsi. Kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi tentara yang bertahan dari serangan musuh, tetapi juga untuk menjadi pekerja yang membangun kerajaan Allah. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, bayangkan seorang tentara yang hebat dalam bertahan, ia bisa menangkis semua serangan musuh. Ya, tadi perisainya kokoh, zirahnya kuat, ketopongnya melindungi kepalanya. Tapi prajurit ini tidak pernah maju menyerang, ia hanya bertahan, ia tidak pernah merebut wilayah baru, ya, ia tidak pernah memenangkan pertempuran. Ia cuma nggak mati aja. Bisa bayangkan nggak yang seperti itu? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang Kristen seperti prajurit itu. Mereka bisa bertahan dari dosa-dosa besar. Mereka mungkin tidak jatuh di dalam percabulan, tidak mabuk, tidak mencuri. Mereka rajin ke gereja. Mereka selamat secara rohani. Tapi mereka tidak pernah menghasilkan apapun untuk kerajaan Allah. Mereka tidak pernah melayani. Mereka tidak pernah menggunakan karunia Tuhan yang diberikan. Mereka tidak pernah menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa? Karena mereka hanya bertahan. Dan itu saja. Nah, Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat 7 mengatakan begini, sesuatu yang menurut saya sangat-sangat penting, ya. Yang pertama adalah ketika dikatakan begini, 1 Korintus 12 ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Perhatikan kata tiap-tiap orang. Tiap-tiap orang itu adalah orang percaya. Setiap orang percaya tanpa kecuali. Jadi bukan hanya pendeta, ya, juga bukan hanya diaken, bukan hanya pemusik, tidak. Hanya mereka yang sudah tua dalam iman, ya, tidak hanya mereka yang sudah tua dalam iman atau dewasa dalam iman, tapi setiap orang yang percaya kepada Yesus,
setiap orang yang percaya kepada Yesus itu menerima karunia roh. Dan karunia itu diberikan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kemuliaan pribadi. Bukan untuk pamer, bukan untuk merasa lebih rohani dari orang lain, tetapi untuk membangun, melayani, dan menguatkan tubuh Kristus. Hari ini kita akan belajar apa itu karunia roh, ya. Mengapa Allah memberikannya dan untuk apa karunia itu diberikan. Bapak Ibu Saudaraku, untuk memahami 1 Korintus 12, kita harus mengerti situasi jemaat di Korintus. Korintus adalah kota pelabuhan yang besar, yang kaya dan sangat terkenal dengan kemerosotan moralnya. Gereja di Korintus didirikan oleh Paulus dalam perjalanan misinya yang kedua. Tapi setelah Paulus pergi, jemaat Korintus mulai menghadapi berbagai masalah serius. Ya, masalah apa yang dihadapi oleh jemaat Korintus? Yang pertama adalah perpecahan. 1 Korintus 1 sampai 4. Jadi mereka membentuk kelompok-kelompok. Aku dari Paulus, aku dari Apolos, aku dari Kefas, aku dari Kristus. Yang kedua masalah moral. Di 1 Korintus 5 sampai 6. Ada yang hidup dalam percabulan bahkan dengan istri ayahnya sendiri. Ya. Yang ketiga masalah pernikahan dan kehidupan sehari-hari di 1 Korintus 7. Kemudian masalah makanan yang dipersembahkan kepada berhala. 1 Korintus 8 ayat 10. Dan masalah ibadah dan perjamuan kudus dalam 1 Korintus 11. Dan kemudian setelah membahas 1 Korintus 1 sampai dengan 11, ya, maka masuklah di dalam 1 Korintus 12 sampai dengan 14. Di mana Paulus membahas masalah karunia rohani. Kenapa? Karena jemaat Korintus juga kacau di sini. Mereka atau jemaat Korintus berlomba-lomba menunjukkan karunia yang paling spektakuler, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ada yang iri karena tidak memiliki karunia tertentu. Ada yang merasa lebih hebat karena bisa berbahasa roh. Ya, ada yang merendahkan anggota lain karena karunia mereka kurang kelihatan. Ya, ada yang menggunakan karunia untuk pamer bahkan untuk kesombongan, ya, bukan untuk membangun. Jadi jemaat Korintus itu lupa tujuan daripada karunia. Mereka sibuk dengan karunia itu sendiri sehingga lupa kepada pemberi karunia. Mereka sibuk dengan manifestasi sehingga lupa kepada tujuan. Nah, Paulus menulis 1 Korintus 12 sampai 14 untuk meluruskan semua ini. Jadi ketika ditulis 1 Korintus 12 sampai dengan 14, Paulus menekankan 3 hal, Bapak Ibu Saudaraku. Yang pertama adalah sumber karunia. Bahwa semua karunia berasal dari roh yang sama, Tuhan yang sama, Allah yang sama. Tidak ada karunia yang lebih rohani dari yang lain karena semua berasal dari roh yang sama. Yang kedua, yang diajarkan atau diluruskan atau ditekankan oleh Paulus, yaitu tujuan karunia. Karunia diberikan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kemuliaan pribadi. Dan yang ketiga, kasih sebagai jalan utama. Ya, ini ditekankan sekali di dalam 1 Korintus 13. Tanpa kasih, karunia apapun tidak berarti. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, masalah jemaat Korintus 2000 tahun yang lalu masih ada di gereja kita hari ini. Masih ada orang yang merasa lebih rohani karena memiliki karunia yang spektakuler. Masih ada orang yang iri karena merasa karunia orang lain lebih hebat. Ya, masih ada orang yang menggunakan karunia untuk pamer dan bukan untuk melayani. Masih ada orang yang merendahkan pelayanan di belakang layar. Kenapa? Karena tidak terlihat. Paulus berkata kepada kita hari ini, cukup. Kembalilah kepada tujuan Allah. Karunia bukan untuk pamer, tetapi untuk pelayanan. Amin. Ya, mari kita bahas 5 poin yang cukup penting untuk kita pahami berkaitan dengan subtema karunia bukan untuk pamer, tetapi untuk pelayanan. Yang pertama, apa itu karunia roh? Bapak Ibu Saudaraku, ini penting sekali. Apa itu karunia roh? Ya, kita ambil dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 11. Ayat 1. Ya, ini perikopnya rupa-rupa karunia tapi satu roh, ya. Kita bahas, kita bedah, ya, satu-satu. Apa itu karunia roh? Ayat 1. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ya, Paulus mengatakan bahwa ia mau jemaat Korintus mengetahui tentang karunia roh. Artinya apa? Ini bukan rahasia. Ini bukan ajaran opsional. Ini adalah pengetahuan yang harus dimiliki setiap orang percaya. Katakan amin.
Jangan ada yang berkata, saya nggak perlu tahu tentang karunia roh, yang penting saya percaya Yesus. Tidak bisa. Paulus mau kita tahu. Amin. Kita lanjut. Ayat 4 sampai dengan 6. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ya. Kemudian ayat yang ke-6, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah, perhatikan, Paulus menekankan kesatuan di tengah keberagaman. Karunia bisa berbeda-beda, pelayanan bisa berbeda-beda, perbuatan ajaib bisa beda-beda, tetapi sumbernya satu. Sumbernya adalah Roh Tuhan Allah. Ini penting. Kenapa? Karena jemaat Korintus cenderung membanding-bandingkan karunia dan menjadikannya dasar untuk merasa lebih hebat. Ya, kita buka. Apa itu karunia roh? Ayat yang ke-7. Ya, 1 Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ini ayat kunci, Bapak Saudaraku. Karunia diberikan kepada setiap orang. Tidak ada yang tidak menerima karunia. Dan tujuannya karunia itu diberikan adalah untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi, bukan kemuliaan diri, tapi untuk membangun orang lain. Macam-macam karunia banyak, Bapak Saudaraku, ya. Perkataan hikmat, perkataan pengetahuan, ada iman, ada karunia kesembuhan, ada kuasa mengadakan mujizat, ada nubuat, ada membedakan roh, ada bahasa roh, ada menafsirkan bahasa roh. Ya. Ini semua diberikan ya dengan tujuan untuk kepentingan bersama. Ayat 8 sampai dengan 10 kita lihat. Ya, saya nggak usah bacakan. Paulus mendaftarkan 9 karunia roh ya, yang tadi saya sebutkan, ya. Dikatakan ada perkataan hikmat, yaitu kemampuan menerapkan kebenaran Allah secara praktis dalam situasi sulit. Ya. Kemudian perkataan pengetahuan, kemampuan memahami kebenaran Allah dan menyatakan dengan jelas. Iman, kemampuan percaya kepada Allah untuk hal-hal yang tampaknya mustahil. Ya, karunia kesembuhan, kemampuan menjadi saluran bagi kuasa Allah untuk menyembuhkan sakit penyakit. Ya, ada kuasa ya mengadakan mujizat. Ya, ini karunia juga, kemampuan menjadi saluran bagi tindakan supranaturalnya Allah. Ya, kemudian ada karunia nubuat, kemampuan menyampaikan pesan langsung dari Allah untuk penguatan, penghiburan, atau peringatan. Karunia membedakan roh, kemampuan membedakan mana yang berasal dari roh Allah, mana dari roh jahat, mana dari daging. Bahasa roh, kemampuan berbicara dalam bahasa yang tidak diketahui si pembicara, baik bahasa manusia maupun bahasa malaikat. Menafsirkan bahasa roh, ya, kemampuan menjelaskan makna dari pesan yang disampaikan dalam bahasa roh sehingga orang lain mengerti. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Paulus ya dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai dengan 10 ini kurang lebih adalah daftarnya. Tapi di tempat lain, Roma 12 ayat 6 sampai dengan 8, Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 13, Paulus menyebutkan karunia lain seperti mengajar, melayani, memberi, memimpin, menunjukkan kemurahan, menjadi rasul, penginjil. Jadi daftar atau list tadi yang dibacakan yang ada dalam ayat 8 ini itu bukan daftar tertutup, ya. Jadi banyak sekali Tuhan memberikan karunia-karunia kepada kita. Ayat yang ke-11 kita lihat. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Penekanan terakhir di sini adalah Roh yang menentukan. Jadi Bapak Ibu perhatikan, bukan kita yang menentukan, bukan kita yang memilih karunia. Bukan kita yang berusaha mendapatkan karunia dengan cara tertentu. Bukan. Roh Kudus memberikan kepada setiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ini berarti apa? Kita nggak perlu iri dengan karunia orang lain. Kita nggak perlu sombong dengan karunia sendiri. Yang penting adalah setia menggunakan karunia yang diberikan. Yuk, saya berikan sebuah ilustrasi begini, Bapak Ibu Saudaraku. Bayangkan ya, seorang tukang kayu sedang bangun sebuah rumah. Jadi ia punya berbagai macam alat dalam kotak. Ada palu, ya, alat yang kuat bisa maku dengan keras. Ada gergaji, alat yang tajam bisa potong kayu dengan presisi. Ada obeng, alat yang kecil bisa pasang sekrup di tempat-tempat yang sempit. Ada meteran, alat yang sederhana tapi penting untuk mengukur. Kemudian ada amplas,
Alat yang tidak kelihatan hebat, tapi membuat permukaan kayu menjadi halus. Jadi setiap alat di dalam kotak kayu itu memiliki fungsi yang berbeda. Palu tidak bisa menjadi gergaji, ya. Gergaji tidak bisa jadi obeng. Tapi semua alat diperlukan untuk menyelesaikan rumah. Sekarang bayangkan jika alat-alat itu mulai berbicara satu sama lain. Palu berkata, aku yang paling hebat. Lihat, aku bisa paku dengan keras. Ya, atau gergaji menjawab, Palu, kamu sombong. Coba potong kayu seperti aku, kamu nggak bisa. Obeng mungkin minder. Aku hanya kecil, nggak seperti Palu dan gergaji. Meteran apalagi, diem aja, ya kan? Tetapi dalam hati ia berkata, mereka nggak sadar bahwa tanpa aku yang ngukur, rumah mereka akan miring. Coba perhatikan, konyol bukan? Konyol kan? Alat-alat tidak seharusnya bersaing. Mereka diciptakan untuk bekerja sama di bawah tangan tukang kayu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita adalah alat-alat di tangan Allah, sang tukang kayu agung. Amin. Ada karunia yang seperti Palu, kuat, tegas, bisa memaku kebenaran dengan berani. Ada karunia yang seperti gergaji, tajam, bisa potong dengan presisi dalam mengajar atau bernubuat. Ada yang karunia seperti obeng, kerjanya di tempat-tempat kecil, ya, di belakang layar, tapi sangat diperlukan. Ada yang karunia meteran, seperti meteran, membawa keseimbangan, mengukur, memberi hikmat. Atau ada karunianya memberi seperti amplas, lembut, menghaluskan, memberikan kenyamanan dan kesembuhan. Apa yang mau saya katakan, Bapak Ibu Saudaraku? Jangan iri dengan karunia orang lain. Jangan sombong dengan karunia sendiri. Semua karunia berasal dari Roh yang sama, untuk tujuan yang sama, membangun rumah Allah, yaitu gereja Tuhan. Amin. Dan yang memegang kita semua adalah sang tukang kayu. Di tangannya kita dipakai, Bapak Ibu Saudaraku. Di tangannya kita berguna. Di tangannya rumah bisa selesai dibangun. Amin. Yang pertama tadi, ya, kita belajar tentang apa itu karunia roh. Ya, yang kedua, kesalahan umum tentang karunia roh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ada beberapa kesalahan umum tentang karunia roh yang harus selalu kita waspadai. Yang pertama, menganggap karunia tertentu lebih rohani dari yang lain. Jemaat Korintus menganggap bahasa roh sebagai karunia yang paling hebat. Paulus harus mengoreksi ini. Ia berkata dalam 1 Korintus 14 ayat 5, bahwa nubuat lebih berguna untuk membangun gereja daripada bahasa roh tanpa penafsiran. Sekali lagi, ya, bukan karena bahasa roh itu tidak penting, tetapi karena tujuannya adalah membangun. Dalam 1 Korintus 12 ayat 22-23, Paulus bahkan berkata bahwa anggota tubuh yang nampaknya paling lemah dan kurang terhormat justru lebih penting dan lebih kita hormati. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah menganggap karunia pelayanan di belakang layar, membersihkan gereja, menyiapkan konsumsi, merapikan kursi, itu kurang rohani daripada orang yang punya karunia berkhotbah di mimbar. Semua karunia penting, semua diperlukan. Amin. Kesalahan kedua, iri dengan karunia orang lain. Ini dosa yang sering tidak disadari. Ketika melihat orang lain bisa melayani dengan hebat, orang lain bisa berbahasa roh, bernubuat, menyembuhkan, kita bisa iri. Kita mungkin bilang gini, mengapa saya tidak bisa seperti dia? Mengapa Tuhan tidak memberi saya karunia itu? Saya mau katakan, ya, Galatia 5 ayat 21, iri hati adalah perbuatan daging. Jadi jangan biarkan iri hati merusak sukacita kita. Kenapa? Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Ia memberi karunia kepada kita bukan berdasarkan apa yang kita inginkan, tetapi berdasarkan apa yang diperlukan untuk tubuh Kristus. Jadi saudara, dengarkan baik-baik, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika Tuhan memberikan karunia kepada kita, karena Bapak Ibu diperlukan untuk tubuh Kristus. Amin. Kesalahan yang ketiga, tidak menggunakan karunia yang sudah diberikan. Ini yang paling umum, Bapak Ibu Saudaraku. Banyak orang tahu bahwa mereka memiliki karunia tertentu, tetapi tidak pernah menggunakannya. Mereka berkata, aduh saya nggak punya waktu, saya nggak percaya diri, nanti aja. Aduh, coba deh kasih orang lain yang lebih berbakat. Bapak Ibu Saudaraku, siapa yang pernah berkata seperti ini ketika dikasih tugas pelayanan atau apapun juga dan sudah mengerti karunianya? Saya mau katakan ini dosa, ya. Ini persis seperti hamba yang menerima 1 talenta dan kemudian menguburnya di tanah. Matius 25 ayat 24 sampai dengan 30. Tuhan marah kepadanya. Ia sebut apa? Hamba yang jahat dan malas. Bapak Ibu Saudaraku, dengar baik-baik. Karunia yang tidak digunakan akan menumpul dan menghilang.
Otot yang tidak pernah dipakai akan mengecil. Karunia yang tidak digunakan untuk melayani akan mandul. Gunakan karunia kita sekarang, jangan tunda. Amin. Amin. Kesalahan keempat, menggunakan karunia untuk pamer atau mencari pengakuan manusia. Nah, ini terjadi Bapak Ibu, saudaraku. Ya, ini juga terjadi di Korintus. Jadi mereka menggunakan karunia roh untuk menunjukkan betapa rohaninya mereka. Mereka lupa bahwa karunia adalah anugerah, bukan pencapaian. Ingat loh, ya, karunia adalah anugerah, bukan pencapaian. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 1, ingatlah, jangan kamu lakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Jika kita menggunakan karunia untuk dilihat orang, kita sudah menerima apa? Upah kita, yaitu pengakuan manusia. Tetapi kita kehilangan upah dari Bapa. Oke, kita udah belajar tadi poin pertama. Apa itu karunia roh? Ya, apa itu karunia roh? Ya, yang kemudian yang kedua adalah kesalahan umum tentang karunia roh. Sekarang kita belajar yang ketiga. Untuk apa karunia diberikan? 1 Petrus 4 ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain dengan karunia yang telah diterima masing-masing sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ada 3 poin. Layanilah seorang akan yang lain. Karunia diberikan untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bukan untuk membuat kita merasa penting. Bukan untuk membuat kita dihormati. Tetapi karunia diberikan untuk kita melayani orang lain. Setiap kali kita menggunakan karunia, kita harus bertanya, apakah ini membangun orang lain? Apakah ini menguatkan saudara seiman kita? Apakah ini memuliakan Allah? Ya. Kemudian untuk apa karunia itu diberikan? Tadi pertama, lainnya seorang akan yang lain. Yang kedua, sebagai pengurus. Perhatikan, kita bukan pemilik karunia. Kita adalah pengurus. Pemiliknya siapa? Pemilik karunia adalah Allah. Seorang pengurus tidak bisa berkata, ini milikku. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Nggak bisa, Bapak Saudaraku. Pengurus harus bertanggung jawab kepada pemilik. Suatu hari nanti kita akan dimintai pertanggungjawab. Ya, apa yang kamu lakukan dengan karunia yang kuberikan, dan apa yang akan saudara, Bapak Ibu Saudara akan jawab itu di hadapan Tuhan. Untuk apa karunia diberikan? Yang ketiga, ya, yang kita pelajari dari 1 Petrus 4 ayat 10, yaitu dari kasih karunia. Ya, layanilah seorang akan yang lain dengan karunia yang telah diterima masing-masing sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Perhatikan dari kasih karunia Allah. Karunia adalah kasih karunia, pemberian cuma-cuma, bukan karena kita layak, bukan karena kita hebat. Jangan sombong, ya. Jika kita memiliki karunia yang hebat, ingat itu adalah anugerah. Jika kita memiliki karunia yang kecil, ingatlah itu tetap anugerah. Dan setiap anugerah diberikan dengan tujuan untuk kemuliaan Allah dan kebaikan sesama. Amin. Keempat, bagaimana kita tahu karunia kita? Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home-CC dimanapun berada. Mungkin kita bertanya, saya tidak tahu karunia apa yang Tuhan berikan kepada saya. Ini ada beberapa langkah ya. Ada 6 saya catat. Coba. Yang pertama, coba kita berdoa dan minta hikmat. Yakobus 1 ayat 5 berkata begini, jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Mulai dengan doa. Tuhan tidak akan menyembunyikan karunia yang sudah ia berikan. Amin. Yang kedua, pelajari daftar karunia dalam Alkitab. Tadi saya udah bacain tuh, ya. Dalam 1 Korintus 12, Roma 12, Efesus 4 dan 1 Petrus 4. Renungkan Bapak Saudaraku, setiap karunia, mana yang terasa dekat dengan hati kita, mana yang sudah secara alami dan kita lakukan di dalam pelayanan. Yang ketiga langkahnya, perhatikan apa yang menjadi beban hati kita. Jadi gini, apa yang membuat kita tergerak? Apa yang membuat kita berkata, aduh, saya ingin melakukan ini untuk Tuhan? Seringkali beban hati menunjukkan karunia. Amin. Yang keempat, coba melayani dulu di berbagai bidang. Oke lah, daripada nunggu gitu ya, jangan hanya berdiam menunggu wahyu gitu ya tentang karunia kita. Coba kita ikut pelayanan, ya, mungkin visit, coba mengajar, ya ngajar sekolah minggu lah, ya, coba jadi pemimpin pujian, coba melayani dapur gereja, coba berdoa untuk orang sakit. Dari pelayan-pelayan yang sudah kita coba tadi, kita akan mulai melihat di mana kita paling efektif, ya. Kemudian minta masukan dari orang lain. Yang kelima,
karena tubuh Kristus itu saling melengkapi, Bapak Ibu Saudaraku, kadang orang lain bisa melihat karunia kita lebih jelas daripada kita sendiri. Tanyakan kepada pemimpin rohani Anda, ya, kepada saudara seiman, ya, teman terdekat. Menurut kita apa karunia yang kita miliki? Ya, menurut saya, ya, menurut Anda apa karunia yang saya miliki? Ya, itu bisa kita lakukan dengan minta masukan. Yang keenam, perhatikan buahnya. Gini maksud saya, jika kita melayani dengan satu karunia, apakah orang lain terbangun? Apakah mereka tertolong? Apakah mereka terhibur? Apakah Allah dimuliakan? Karena buah pelayanan adalah indikator yang baik, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jangan biarkan ketidaktahuan tentang karunia kita menjadi alasan untuk kita tidak melayani. Ayo, mulai melayani dimanapun kita bisa. Karena Tuhan akan menunjukkan karunia kita dalam proses pelayanan. Ya. Yang kelima yang kita pelajari, mulailah melayani dengan karunia kita. Coba Bapak Ibu Saudaraku, kita uji, ya. Kalau kita sudah tahu karunia kita harus gunakan. Jangan ditunda, jangan berkata, oh nanti, jangan berkata, oh saya nggak siap. Ingat ya, Tuhan sudah mempersiapkan Anda. Kalau Anda berbicara seperti itu adalah dosa. Ya, mulai dari hal kecil, setia dalam hal kecil, maka Tuhan akan percayakan hal yang kedua. Ya, kemudian kalau kita belum tahu karunia kita, mulailah melayani tempat yang paling sederhana. Kita nggak perlu karunia besar untuk mulai, saudaraku. Ya, mulai dengan tersenyum kepada orang-orang baru di gereja. Ya, mulai dengan berdoa mendoakan saudara seiman yang sedang sakit. Mulailah dengan membantu bersihkan gereja. Mulai dengan memberi persembahan dengan sukacita dan kesetiaan dalam hal kecil. Tuhan akan tunjukkan ya karunia kita. Jangan bandingkan karunia kita dengan orang lain. Bapak Saudaraku, ingat ya, ketika kita membanding-bandingkan kita dengan orang lain, yang namanya perbandingan itu mencuri sukacita, Bapak Saudaraku. Ya, fokuslah pada apa yang Tuhan percayakan pada kita. Pelayanan kita mungkin tidak terlihat spektakuler, tapi di mata Tuhan kesetiaan kita sangat berharga. Ya. Kita lihat tujuan akhir kemuliaan Allah, ya. 1 Petrus 4 ayat 11 berkata, jika ada orang, ya, baiklah ia berbicara sebagai orang. Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika seorang melayani, baiklah ia melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Apapun karunia kita hari ini, Bapak Saudaraku, berkhotbah, mengajar, bernubuat, berbahasa roh, ya, menyembuhkan, melayani, memberi, memimpin, menunjukkan kemurahan, lakukan semuanya. Amin. Lakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. Ingat, lakukan semuanya tapi untuk kemuliaan Allah, bukan untuk nama kita sendiri, bukan untuk gereja kita, bukan untuk kelompok kita, tetapi untuk Allah. Ya. Bapak Saudaraku, kita telah belajar, ya, bahwa setiap orang percaya menerima karunia dari Roh Kudus, tidak ada pengecualian. Kita mungkin merasa biasa-biasa saja. Kita mungkin merasa tidak berbakat. Kita mungkin merasa tidak layak. Tapi Tuhan telah memberi kita karunia karena Ia membutuhkan kita, karena tubuh Kristus membutuhkan kita. Karunia diberikan untuk kepentingan bersama, untuk membangun, menguatkan, melayani. Jadi, jangan sia-siakan karunia itu. Jangan kubur karunia itu dalam tanah. Jangan gunakan untuk pamer, ya. Jangan iri dengan karunia orang lain. Tapi gunakanlah karunia dengan setia, dengan kasih untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, gereja Tuhan hari ini lemah bukan karena kurang karunia. Gereja Tuhan lemah karena karunia tidak digunakan. Banyak orang datang ke gereja hanya untuk menerima, bukan untuk memberi. Banyak orang duduk diam sementara tubuh Kristus kekurangan pelayanan. Bayangkan jika setiap orang percaya menggunakan karunia-Nya, betapa kuatnya gereja Tuhan. Amin. Betapa banyak jiwa yang tersentuh, betapa banyak orang yang disembuhkan, betapa banyak orang putus asa yang dihibur, betapa banyak orang sesat yang dikembalikan ke jalan yang benar. Ini adalah gambaran gereja yang sehat. Ini adalah gambaran tubuh Kristus yang berfungsi. Ya, ini adalah gambaran yang Tuhan rindukan dari kita. Amin. Mari kita mulai hari ini, gunakan karunia kita, layani saudara seiman, dan muliakan Tuhan dalam segala sesuatu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendirian.
Engkau memberi kami Roh Kudus, Engkau memberi kami karunia, Engkau memberikan kami tempat dalam tubuh-Mu. Ampuni kami Tuhan, karena selama ini kami sering mengabaikan karunia yang Kau berikan. Kami malas melayani, kami takut melayani. Kami membandingkan karunia kami dengan orang lain. Kami iri, kami sombong. Kami menggunakan karunia untuk kemuliaan kami sendiri, bukan untuk kemuliaan-Mu. Hari ini kami berkomitmen Tuhan untuk menggunakan karunia kami. Bagi kami yang sudah tahu karunia kami, beri kami keberanian untuk melayani. Bagi kami yang belum tahu, tunjukkanlah Tuhan lewat firman-Mu, lewat doa, lewat nasihat saudara seiman. Kami tidak ingin karunia kami terbuang sia-sia. Kami tidak ingin berdiri di hadapan-Mu nanti atau kelak Tuhan dengan tangan hampa. Bapa yang baik, pakailah kami. Pakailah kami Tuhan untuk bangun tubuh Kristus. Pakailah kami Tuhan untuk melayani saudara-saudara kami. Pakailah kami untuk memuliakan nama-Mu. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau ya Tuhan. Tapi bersama Engkau dengan karunia yang Kau berikan, kami bisa melakukan segala sesuatu yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Di dalam nama Yesus yang memberi karunia kepada setiap orang, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.